Shalom, sidang jemaat Tuhan terkasih. Kita bertemu lagi pada hari ini dalam ibadah Raya Minggu GKI Cibubur. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita persiapkan hati, siapkan tempat yang terbaik bagi hadirnya sabda Tuhan bagi hidup kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya mari sama-sama kita mengangkat satu pujian. Seperti rusa rindu sungaimu. Angkatlah pujian ini dengan sungguh-sungguh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan senang hati kita, sidang jemaat Tuhan terkasih, kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Jemaat Tuhan terkasih,
Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Allah semesta alam, di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang sampai hari ini tetap memberkati kami dengan luar biasa, dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, dalam ucapan syukur kami beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Dan hadirlah Engkau Tuhan saat ini, sempurnakan kerinduan kami melalui firman. Biarlah sabda Tuhan hadir bagi kami, membentuk kami, menjadikan kami dewasa di dalam Tuhan. Suci kuduskan kami, juga kiranya Engkau melayakkan hamba-Mu. Segala pelanggaran dosa dan kesalahan hamba-Mu, hamba mohon ampun dosa. Layakkan hamba-Mu, dan Roh Kudus kiranya Engkau memimpin hamba-Mu dari awal sampai akhir pemberitaan firman ini. Urapan Roh Kudus dan hikmat dari sorga memenuhi kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, hari ini kita masih tetap beribadah di rumah dalam segala kesabaran, dan kiranya kita tetap tenang. Kita minta kepada Tuhan kekuatan baru senantiasa setiap hari untuk menghadapi segala keadaan ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang kunci pengharapan dari peristiwa setelah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita membacanya, dan saya akan membacanya bagi kita sekalian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita mau belajar apa yang disebut dengan kunci pengharapan dalam penantian. Setelah peristiwa kenaikan Yesus, maka para murid-muridnya melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus sebelumnya, yang bisa kita lihat dari ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Yesus bilang begini kepada mereka. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah ucapan Yesus di masa kebangkitannya sebelum dia naik ke sorga. Saat dia bersama-sama dengan para murid-muridnya sedang makan bersama-sama, Yesus mengatakan dengan jelas, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa-masa penantian adalah masa-masa di mana hal itu merupakan suatu masa, suatu waktu, suatu pekerjaan
yang sering kali membuat kita bosan, yang membuat kita jenuh, tidak sabaran. Padahal di dalam penantian itu ada di dalamnya yang disebut dengan suatu pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan kata lain, saat kita sedang menantikan sesuatu, tentunya kita pun memiliki suatu pengharapan dari apa yang kita nantikan. Memang persoalannya cukup menyulitkan buat kita, cukup memberatkan buat kita, karena sifatnya menunggu. Kadangkala waktu kita menunggu teman kita, waktu kita menjemput dalam sebuah perjalanannya, yang dimana prediksinya tiba di tujuan jam 5, ternyata kita nggak pernah tahu ada apa di perjalanannya, maka terlambat 1 jam. Dalam 1 jam di penantian kita biasanya terjadi kejenuhan, terjadi kebosanan. Kita sering kali bertanya-tanya, jam berapa nyampainya? Udah sampai di mana? Bagaimana keadaannya? Sering kali pertanyaan itu muncul. Itu sebabnya, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita sebagai umat-umat Allah, mari kita belajar memahami, belajar mengerti apa saja kunci keberhasilan dalam sebuah pengharapan. Ada sesuatu yang harus kita pahami, kita mengerti dengan baik, sehingga pada akhirnya kita boleh sampai akhir penantian kita untuk menjemput, untuk meraih pengharapan kita menjadi sebuah kenyataan. Dan tentunya kenyataan itu adalah kenyataan yang manis, kenyataan yang menyenangkan hati kita. Ada 2 hal penting yang kita mau pelajari dari 3 ayat yang sudah kita baca tadi. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dikatakan di sana dalam ayatnya yang ke-14, saat mereka kurang lebih 120 orang ada di sebuah rumah yang ada di lantai atas. Mereka menunggu berkumpul di sana, dan di dalamnya terdapat murid-murid Yesus. Dan mereka dikatakan dalam ayat 14, mereka semua bertekun. Pemahaman yang pertama dalam sebuah penantian kita, di mana di dalamnya ada pengharapan, kita mau belajar bertekun. Kalau kita sendiri, maka masa-masa yang kita lewati, waktu yang kita lewati untuk menunggu, untuk menanti sebuah pengharapan, itu menjadi masalah pribadi. Tetapi pada masa itu, pada saat itu di loteng Yerusalem, ada kurang lebih 120 orang. Dengan kata lain, 120 orang ini harus bertekun. Dan disampaikan di sana dalam ayat yang ke-14, mereka semua bertekun. Ini dia sebagai kunci yang pertama. Kita harus mampu bertekun dalam kebersamaan kita. Menghadapi apapun, menghadapi sebuah penantian, menghadapi sebuah pengharapan. Menunggu sesuatu yang dijanjikan oleh Bapa. Itu yang disampaikan oleh Yesus pada ayat 4 dan 5 tadi. Mereka sedang menantikan janji Bapa. Janji di mana Allah akan membaptis mereka dengan kuasa Roh Kudus
yang memenuhi hidup mereka. Kuncinya mereka semua bertekun. Kata bertekun dalam bahasa Perjanjian Baru disebut dengan epimoni atau hupomone. Ini yang akhirnya menjadi kata imun. Artinya apa? Daya tahan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, epimone atau hupomone yang asal kata dari kata imun, jika kita kaitkan dengan masa pandemi COVID-19 hari ini, terbukti memang bahwa daya tahan tubuh kita lah yang mampu menyembuhkan diri kita, bahkan membentengi diri kita dari terpaparnya COVID-19. Sidang jemaat Tuhan terkasih, tingkat atau daya tahan tubuh kita itu perlu kita perkuat dari sehari ke sehari. Dan kata imun tadi, kata epimoni atau kata hupomoni, itu bicara tentang bagaimana daya tahan kita dalam sebuah penantian. Bagaimana daya tahan kejiwaan kita ada dalam menunggu suatu pengharapan, suatu janji Tuhan, di mana waktunya bukan waktu kita, tapi waktunya adalah waktu Tuhan. Kita perlu daya tahan kejiwaan. Kita perlu apa yang disebut dengan imun kejiwaan, sehingga kita tetap sabar menunggu sampai pengharapan itu menjadi suatu kenyataan dalam hidup kita. Sidang jemaat Tuhan terkasih, hari ini kita mau belajar. Kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa pekerjaan yang paling menjenuhkan di muka bumi ini adalah pekerjaan di mana kita menunggu sesuatu. Kita bisa bayangkan murid-murid atau sekitar 120 orang tadi ada di sebuah rumah menunggu janji Bapa selama 10 hari. Mereka hanya di situ saja, makan minum di situ, break di situ, kumpul lagi, berdoa lagi, istirahat di situ. Mereka tidak pergi dari kota Yerusalem. Mereka senantiasa berkumpul di sana untuk menantikan janji Bapa 10 hari. Itu pun sebenarnya 10 hari tidak mereka tahu. Tidak mereka tahu. Dan memang pada hari yang ke-10 penantian mereka, Allah menyatakan kuasanya di sana. Sehingga genaplah mulai dari kebangkitan sampai pada pencurahan Roh Kudus 50 hari lamanya. Sehingga disebut pada masa itu, momen itu disebut dengan hari Pentakosta. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa-masa penantian, dalam masa-masa kita menunggu suatu janji, seringkali kita tidak mampu bertahan. Karena apa? Karena daya tahan kejiwaan kita nggak kuat. Seringkali keadaan mengganggu daya tahan kita. Coba aja, ini kita sudah 2,5 bulan. Kita diminta untuk terus stay at home. Kadangkala keadaan ini menjenuhkan kita. Ya kan? Kadangkala bosan di rumah, balik kamar, kamar mandi, ruang tamu, balik lagi kamar, nonton TV, main HP, itu saja. Ibu-ibu mungkin masak, ya kan?
Yang punya pacar diapelin kagak pernah, ya kan? Karena nggak boleh. Pacarannya di rumah, by virtual, pakai teknologi gitu. Biasa disayang-sayang, sayang-sayangnya cuma ngelus-ngelus handphone, ya kan? Ada aja. Keadaan itu akan membuat kita jenuh. Keadaan itu membuat kita bosan. Itu juga yang membuat daya tahan tubuh kita, daya tahan jiwa kita menurun. Makanya Alkitab jelas bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tim medis, para dokter juga sudah membuktikan, kalau kita stres, maka imun tubuh kita turun. Gitu. Daya tahan tubuh kita turun kalau kita stres. Sama, kalau daya tahan jiwa kita turun, itu artinya kita stres. Bagus kalau cuma stres. Kalau nggak kuat jiwanya, depresi. Kelamaan, setelah depresi ya tinggal tunggu dia menjadi gila. Inilah pembelajaran kita yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kuatkan imun kejiwaanmu, yaitu bertekunlah kita. Belajar kita untuk bertekun. Itu sebagai daya tahan jiwa kita untuk menantikan janji Tuhan, menantikan kuasa Tuhan memenuhi hidup kita. Dan saya percaya kuasa itu sebenarnya telah dicurahkan atas hidup kita. Kuasa itu sudah ada dalam hidup kita. Hanya mungkin seringkali kuasa itu abai kita pahami. Kuasa Allah itu seringkali abai untuk kita mengerti. Abai kita untuk mempergunakannya. Sehingga seringkali kita stres, sehingga seringkali kita takut. Padahal kuasa Allah itu sudah dicurahkan. Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu sudah tercurah 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah memenuhi hidup kita dengan kuasanya. Pahami baik. Cuman seringkali kepenuhan kuasa itu seolah-olah tidak terasa dalam hidup kita. Karena kita tidak memahaminya, tidak menyadarinya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bertekun supaya kita bisa merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan itu kita mampu aplikasikan dalam hidup kita. Di masa-masa pandemi seperti ini, kita menantikan bagaimana Tuhan melenyapkan virus corona ini dari muka bumi. Kita menantikan itu. Kita menantikan para peneliti-peneliti supaya Tuhan beri kemampuan bagi mereka untuk menemukan vaksin dan obat-obatnya. Kita sedang menantikan itu. Ada pengharapan di dalamnya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bertekun. Kita sama-sama semua, satu gereja, satu keluarga, kita sama-sama bertekun mendoakan mereka, mendoakan kehidupan keluarga kita, mendoakan jemaat-jemaat Tuhan, supaya kita semua tercover, terlindungi dari wabah COVID-19 ini. Hal yang kedua, kunci dari sebuah pengharapan adalah dikatakan di sana dalam ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati. Jadi gak cuman bertekun doang. Dalam kebersamaan mereka juga
dengan sehati. Waduh, ini yang berat. Apa pemahaman atau pengertian sehati itu? Pengertiannya adalah satu pengertian, satu keinginan, satu perasaan. Dengan kata lain, dari pemahaman ini kita bisa belajar pada saat 120 orang yang ada di loteng Yerusalem itu, mereka adalah satu pengertian tentang pencurahan kuasa Roh Kudus. Mereka satu keinginan untuk mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka juga satu dalam perasaan mereka, yaitu kerinduan untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kalau kita melihat bagaimana peristiwa Menara Babel dalam Kejadian pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama dikatakan mereka satu bahasa, satu logatnya. Kadangkala kita sulit, apalagi dalam kebersamaan. Jumlah jemaat di GKI Cibubur itu ada 103 jiwa. Itu. Belum sekolah minggu, pemuda, remaja, dan dewasa, itu 103 jiwa. 103 ide, 103 pemahaman, 103 pengertian. Kenapa? Karena 103 otak, 103 kepala. Ini memang agak sulit. Bagaimana 103 orang ini bisa satu pengertian, bisa satu keinginan, bisa satu perasaan. Ini suami istri yang berpuluh-puluh tahun menikah aja, padahal cuma 2 orang ya. Udah berpuluh tahun gitu menikah, anak udah gede-gede, anak bahkan udah menikah juga dan udah punya cucu dia. Seringkali susah menyatukan, susah untuk satu keinginan, satu pengertian, satu perasaan, susah. Apalagi 103 jiwa. Ini gak gampang. Apa kuncinya supaya kita bisa menyatukan diri kita? Kuncinya adalah kerelaan kita untuk menyatu di dalam satu kesatuan. Ini kuncinya. Kita rela. Apa rela? Arti kata rela adalah kita menyerahkan diri kita untuk menyatu. Kita merelakan aja. Kadangkala dalam kerelaan ini kita perlu ada pengorbanan perasaan. Gitu. Makanya kita harus rela. Kenapa kita harus korban dalam perasaan? Karena bisa jadi apa yang menjadi keputusan dalam satu kesatuan tadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan pengertian kita, tidak sesuai juga dengan perasaan kita. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Menara Babel, kita patut belajar di sana. Walaupun pada akhirnya mereka sombong, mereka mencari nama untuk mereka sendiri, bukan untuk mencari nama untuk kemuliaan Tuhan. Ada sisi positif di mana mereka satu bahasa dan satu logatnya. Ini yang mau kita ambil, bukan yang jeleknya kita ambil. Kita mau ambil satu bahasa, satu logatnya, kesehatian yang ada pada mereka kita mau ambil. Buat kita membangun jemaat GKI Cibubur
lebih maju lagi. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ketekunan dan kesehatian, maka apa yang menjadi target poin kita, itu akan kita bisa raih. Dan waktunya pun akan lebih cepat dibanding kita perorangan demi perorangan. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati, menjamah setiap pribadi kita, untuk kita boleh bersama-sama bertekun, bersama-sama kita sehati dalam membangun pelayanan pekerjaan Tuhan di GKI Cibubur. Dalam kita menanti, menunggu dalam suatu pengharapan untuk bagaimana keadaan negara kita, bagaimana dunia ini keadaannya boleh dipulihkan oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, mari sama-sama kita bersatu hati, bertekun di dalam doa, menantikan kuasa Tuhan yang dahsyat, menantikan bagaimana karya Allah yang ajaib dan luar biasa, sehingga kita melihat bagaimana pengharapan itu menjadi suatu kenyataan. Dan tentunya pengharapan yang menjadi kenyataan akan membuat kita tersenyum, akan membuat kita bersyukur, akan membuat kita bersuka cita. Amin. Sidang jemaat Tuhan terkasih, hari ini pesan saya sebagai gembala, tetaplah berada di rumah. Mari kita bersabar, bertekun, dan bersehati satu dengan yang lain. Jika dalam satu keluarga kita bisa bertekun dan bersehati, maka itu akan bisa menularkan kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada, sehingga akhirnya seluruh kita boleh melihat kedahsyatan karya Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir melalui firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pemahaman wawasan yang baru, dan kiranya Bapa, melalui firman-Mu yang telah kami terima hari ini, kami sungguh Tuhan menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan jugalah kiranya yang memampukan kami untuk bertekun dan bersehati di dalam kehidupan kami bersama, di dalam doa, dalam segala keputusan-keputusan kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh melihat bagaimana pengharapan itu menjadi suatu kenyataan. Dan kami percaya di dalam pengharapan itu Tuhan kami, Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan bagi hidup kami. Terpujilah Allah. Dan saat ini Tuhan, kami akan membawa seluruh doa syafaat kami kepadamu. Mari Bapa, layakkan kami, kuduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk menghadap tahta kudus-Mu pada saat ini. Bapa dalam surga, Allah kami yang ajaib, Allah yang dahsyat, kami serahkan seluruh keberadaan jemaat-jemaat-Mu Tuhan sekalian. Lawati mereka masing-masing Tuhan. Penuhi umat-umat-Mu dengan damai sejahtera, sukacita, dan lindungilah mereka masing-masing Tuhan. Dari pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, Engkau menyelamatkan mereka, mencukupkan segala keperluan hidup mereka dari sehari ke sehari. Tuhan, jauhkan jemaat-jemaat-Mu dari terpaparnya COVID-19. Allah yang melindungi, menaungi, menyelamatkan mereka semuanya.
Tuhan, kami juga berdoa bagi yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan yang menyembuhkan terjadi atas Ibu Silitonga, atas Mika Silitonga, atas Bapak Hendra, Ibu Debi, Bapak Pangaribuan, Bapak Rumah Horbo, Ibu Marpaun, Van Royen, semuanya Tuhan, Opung Valen, Nenek juga Tuhan, nyatakan kesembuhan-Mu bagi mereka. Oh Bapa dalam surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah juga memberkati bagi kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan. Terlebih khusus kami berdoa buat Ibu Suryo. Mari pulihkan Tuhan dengan kuasa-Mu. Sakit penyakit tipesnya Engkau angkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Gembala juga dalam masa pemulihannya, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Kami berdoa memberkati keluarga Bapak Rumah Horto, memberkati keluarga Bapak Suryo, memberkati keluarga Bapak Joko, dan memberkati kami sebagai gembala sidang. Kiranya Allah memberikan kami hikmat masing-masing dan pengurapan dari tempat maha tinggi dalam kami bersama-sama melayani umat-umat-Mu di GKI Cibubur ini. Tuhan memampukan kami, dan biarlah Tuhan seluruh anak-anak kami, Engkau memberkati mereka masing-masing. Kami berdoa juga Bapak buat seluruh majelis, para penasehat, para penata layan, guru-guru sekolah minggu, bendahara-bendahara, para pengurus komisi. Allah hadirkan kuasa-Mu atas mereka. Dan biarlah dalam keadaan ini kami boleh tetap bertahan, bertekun dan bersehati di dalam kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk kami terus dengan sukacita melayani bersama-sama untuk pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Allah lah yang menjadi kekuatan kami, dan pada akhirnya Allah sendirilah yang dipermuliakan. Kami juga tetap berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, terlebih khusus Majelis Daerah GKI, Majelis Umum GKI. Tuhan memberkati mereka, para hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Kami berdoa juga Tuhan buat wabah COVID-19 yang ada di Indonesia. Tuhan tolong. Oh Bapa, kuasa-Mu begitu luar biasa dahsyat. Nyatakan Tuhan bagi negeri kami. Ampuni kalau bangsa kami berdosa. Ampuni umat-umat-Mu Tuhan kalau umat-umat-Mu berdosa. Ampuni pemimpin-pemimpin bangsa kami kalau pemimpin-pemimpin bangsa kami berdosa. Kiranya berkat Tuhan boleh menyelamatkan bangsa kami dari wabah COVID-19, dan pemulihan ekonomi boleh terjadi atas segala kuasa Allah yang dinyatakan bagi negeri kami. Memberkati pemerintahan bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, aparatur negara. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan ini semua, dan mereka boleh terjun mensejahterakan bangsa ini, rakyat ini, dan Tuhan yang memakai mereka dengan kekuatan-Mu. Kami berdoa buat para dokter, perawat, para medis semuanya, sukarelawan, semuanya yang terlibat di dalam penanganan COVID-19. Tuhan memberkati mereka, lindungi dan berikan kesehatan, jagai dan selamatkan mereka. Memberkati juga seluruh keluarga mereka dimanapun berada. Allah lah kiranya yang memakai juga para peneliti-peneliti untuk mereka dipenuhi hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan vaksin atau obat-obat yang boleh menyembuhkan dari semua orang-orang yang sudah terpapar positif COVID-19. Kami percaya karya Tuhan akan dinyatakan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat seluruh dunia ini. Allah memberkati setiap negara. Allah menolong mereka masing-masing. Dan seluruh bumi Tuhan memulihkan. Tuhan mengandung gerakan rahmat yang dahsyat. Terima kasih Tuhan.
Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, inilah akhir ibadah kita. Jadilah pemberita-pemberita Injil, lakukanlah segala firman Allah pada hari ini. Dan dalam semuanya itu, kita akan menerima segala berkat Tuhan. Angkatlah pujian, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih, kembalilah engkau dalam segala aktivitas hidupmu. Bawalah serta atasmu segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah segala berkat Tuhan telah dicurahkan, dilimpahkan atas kita sekalian. Terimalah, bawalah dan nikmatilah dalam segenap aktivitas hidupmu, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput kita sebagai saleh-salehnya yang kudus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.